Pernahkah kamu membayangkan, ada sekelompok hakim yang begitu serakah hingga Tuhan sendiri turun tangan membalas mereka? Ini bukan cerita biasa. Ini kisah nyata tentang 3 hakim yang menerima suap puluhan miliar rupiah, dan akhirnya mendapatkan balasan yang lebih mengerikan dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Bukan sekadar dipenjara, tapi berubah menjadi makhluk hina yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kutukan itu menghancurkan hidup mereka? Jangan lewatkan 1 detik pun. Tonton video ini sampai habis, karena jawabannya akan membuat bulu kudukmu berdiri. Di sebuah kota metropolitan yang gemerlap, 3 orang hakim terkenal memegang kekuasaan besar di tangan mereka. Nama mereka sering disebut dalam berita sebagai simbol keadilan. Namun di balik toga yang gagah, tersembunyi ambisi dan kerakusan. Suatu hari, sebuah perusahaan besar, PT Cakrawala Emas, menghadapi gugatan hukum yang bisa menghancurkan reputasinya. Mereka mencari jalan pintas untuk memenangkan kasus. Melalui koneksi tersembunyi, utusan perusahaan mendekati ketiga hakim tersebut, menawarkan suap yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Godaan uang yang begitu besar perlahan menggerogoti integritas mereka. 3 hakim itu, yang seharusnya menegakkan keadilan, akhirnya setuju menerima suap tersebut. Mereka pun merancang keputusan pengadilan yang akan menguntungkan PT Cakrawala Emas. Kesepakatan dosa itu terjadi di balik pintu tertutup, tanpa seorang pun rakyat kecil mengetahuinya. Malam itu, langit kota tampak lebih gelap dari biasanya. Setelah menerima suap, kehidupan ketiga hakim itu berubah drastis. Mereka membeli rumah mewah di kawasan elit, mobil sport keluaran terbaru, dan perhiasan mahal yang mencolok. Setiap langkah mereka dipenuhi kemewahan. Namun di hati terdalam, ada rasa gelisah yang perlahan tumbuh. Mereka mencoba menutupi rasa bersalah itu dengan pesta pora, minuman keras, dan perjalanan mewah ke luar negeri. Namun setiap kali menatap cermin, ada bayangan aneh yang sekilas muncul. Wajah mereka seolah-olah mulai berubah, menjadi lebih kasar, lebih menyeramkan. Mereka menganggap itu hanya halusinasi akibat stres. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa azab sudah mulai menempel di tubuh mereka. Sementara itu, masyarakat luas tetap menganggap mereka sebagai pahlawan keadilan. Sungguh ironis, 3 hakim ini menikmati uang haram di atas derita orang banyak yang mencari keadilan sejati di pengadilan. Malam itu, ketiga hakim menghadiri sebuah pesta rahasia yang diadakan oleh petinggi PT Cakrawala Emas. Acara tersebut diadakan di sebuah villa terpencil, jauh dari pusat kota. Suasana pesta penuh dengan kemewahan. Namun ada aroma aneh yang tercium di udara. Wangi bunga busuk bercampur bau amis darah seolah memenuhi ruangan, membuat tamu undangan merasa mual tanpa alasan yang jelas. Saat tengah malam tiba, seorang dukun tua muncul, diundang secara khusus oleh pemilik perusahaan. Dukun itu membawa kendi berisi air hitam pekat dan membaca mantra yang tidak dimengerti siapapun. Tanpa mereka sadari, ketiga hakim itu sudah menjadi bagian dari ritual gelap. Tubuh mereka mulai terasa panas membara, keringat bercucuran deras, dan suara mengerikan terdengar dari dalam dada mereka. Namun semua tamu hanya tertawa, menganggap itu efek samping dari minuman keras. Padahal, kutukan sudah mulai bekerja. Keesokan harinya, ketiga hakim itu terbangun dengan perasaan aneh. Kulit wajah mereka terasa gatal dan perih, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Ketika mereka bercermin, kengerian menyambut mereka. Wajah mereka perlahan berubah. Hidung mereka memanjang seperti moncong, telinga menjadi lebih tebal, kulit mulai berwarna merah muda dengan bulu tipis tumbuh di beberapa bagian. Panik, mereka menutupi diri dengan topeng dan kacamata hitam saat keluar rumah. Mereka mencari pertolongan medis, namun dokter tidak menemukan penyakit apapun. Malam harinya, rasa gatal itu menjadi tak tertahankan. Mereka menggaruk wajah mereka hingga berdarah. Dalam kegelapan kamar masing-masing, suara erangan aneh terdengar, setengah manusia, setengah binatang. Namun tetap saja, mereka bersikeras menyangkal ada yang salah. Mereka pikir, dengan uang yang banyak, semua bisa diperbaiki. Mereka salah besar. Hari demi hari berlalu, perubahan mereka semakin mengerikan. Hidung mereka kini sepenuhnya berubah menjadi moncong babi, kulit wajah mengeras dan berbulu kasar, mata membengkak menjadi kecil dan merah. Setiap kali berbicara, suara mereka terdengar seperti dengusan babi, membuat siapa saja yang mendengar merasa takut dan jijik.
Mereka tidak bisa lagi menghadiri sidang tanpa menutupi wajah mereka. Bahkan para pegawai pengadilan mulai berbisik-bisik ketakutan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketiga hakim itu akhirnya memutuskan untuk mengisolasi diri, mengurung diri di rumah mewah masing-masing. Namun perubahan itu tidak berhenti. Tubuh mereka perlahan membengkak. Tangan mereka menjadi lebih pendek dan gemuk, kuku-kuku mereka mengeras seperti cakar. Mereka menangis dan berdoa, memohon ampunan, tapi sudah terlambat. Azab sudah turun, dan tidak ada jalan kembali. Malam-malam mereka diisi dengan jeritan pilu yang hanya didengar bulan. Di balik dinding rumah mereka, ketiga hakim itu hidup dalam kesengsaraan. Makanan yang biasa mereka nikmati kini terasa hambar, dan perlahan-lahan, naluri hewani mulai mengambil alih. Mereka lebih suka makanan mentah, bahkan tidak tahan dengan bau parfum atau sabun manusia. Mereka berjalan dengan tubuh membungkuk, berusaha menyembunyikan wujud mereka dari dunia luar. Suatu malam, salah satu hakim memberanikan diri keluar rumah, berharap mencari bantuan kepada seorang kiai terkenal. Namun saat melangkah keluar gerbang, seorang anak kecil melihatnya dan berteriak ketakutan. Warga sekitar berlarian keluar, menyaksikan makhluk menyeramkan itu. Berita tentang penampakan manusia babi pun menyebar cepat di kota itu. Ketiga hakim semakin ketakutan. Mereka menyadari bahwa perlahan, keberadaan mereka tidak lagi diterima oleh manusia. Mereka bukan lagi hakim terhormat. Mereka kini menjadi kutukan hidup yang dibenci semua orang. Bayangan hitam dari keadilan yang telah mereka hianati sendiri. Sementara itu, PT Cakrawala Emas menikmati kemenangan besar. Kasus mereka dinyatakan menang, saham perusahaan melonjak, dan para petingginya semakin kaya. Mereka mengadakan pesta kemenangan besar-besaran, seolah tak pernah ada dosa yang dilakukan. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Seorang direktur utama perusahaan itu ditemukan tewas secara misterius di kantornya. Tubuhnya membengkak dan wajahnya berubah aneh, seperti wajah babi. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, seolah kematian itu terjadi karena sebab alami. Namun orang-orang yang dekat dengannya bercerita tentang teriakan terakhir sang direktur, yang menyebut-nyebut tiga hakim dalam kata-kata kacau. Perlahan, para petinggi lain di perusahaan itu mulai merasakan hal-hal aneh. Cermin yang retak sendiri, suara babi di lorong kantor, hingga mimpi buruk berulang tentang ruang sidang dipenuhi darah. Azab tidak hanya menimpa para hakim, tetapi kini juga mulai mengejar orang-orang yang ikut dalam konspirasi kotor tersebut. Di rumah mereka masing-masing, para hakim mulai kehilangan kewarasan. Salah satu hakim, yang dulunya dikenal bijaksana, kini menghabiskan hari-harinya mengaduk-aduk tanah di halaman rumah, mencari sesuatu yang tidak diketahui. Hakim kedua mengurung dirinya di kamar mandi, menatap air kotor di wastafel selama berjam-jam tanpa berkedip. Sedangkan hakim ketiga, mulai berbicara sendiri, menggonggong dan mendengus seperti babi sambil memukul-mukul tubuhnya sendiri. Mereka tidak lagi manusia seutuhnya. Setiap malam, mereka bermimpi berada di sebuah ruang sidang raksasa yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk menyeramkan. Mereka duduk di kursi terdakwa, tubuh mereka telanjang dan berubah menjadi babi, sementara ribuan pasang mata menghakimi mereka tanpa ampun. Suara palu sidang terdengar, namun bukan suara hakim manusia, melainkan suara raungan makhluk gaib. Mereka sadar, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pengadilan dari alam yang tak kasat mata. Berbagai usaha mereka untuk menyembuhkan diri gagal total. Para dokter menyerah karena tidak menemukan penyakit fisik yang jelas. Dukun-dukun yang mereka datangi justru ketakutan dan menolak membantu. Bahkan seorang ustaz yang diminta membacakan doa tiba-tiba pingsan saat memasuki rumah mereka. Keluarga mereka pun menjauh, takut ikut tertular kutukan mengerikan ini. Dengan tubuh yang semakin membusuk, ketiga hakim itu hidup dalam isolasi, diabaikan dan dilupakan. Mereka mencoba menulis surat permohonan maaf, namun tangan mereka yang telah berubah bentuk membuat pena tak lagi bisa digenggam. Mereka menangis, memohon ampun kepada Tuhan, tapi setiap doa terasa memantul kembali, tak ada yang mendengar. Bahkan malam-malam mereka kini dihantui suara-suara gaib. Tangisan bayi, derap langkah kaki berat, dan erangan babi yang seolah datang dari balik dinding. Ketiga hakim itu akhirnya sadar bahwa mereka telah mengunci takdir buruk mereka sendiri. Pada suatu malam yang kelam, ketiga hakim itu bermimpi bersamaan. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di sebuah hutan gelap, tanpa bintang, tanpa bulan.
Pohon-pohon tinggi menjulang bagai tangan-tangan raksasa yang ingin mencengkeram mereka. Tiba-tiba, di tengah hutan, mereka melihat sebuah meja sidang raksasa, dengan hakim bertubuh setengah manusia setengah makhluk gaib duduk di singgasananya. Ketiga hakim itu dipaksa maju ke depan meja, tubuh mereka yang kini sepenuhnya berbentuk babi dipertontonkan di hadapan makhluk-makhluk yang bersorak dengan suara mengerikan. Tangan besar itu mengetukkan palu sidang, dan sebuah kalimat bergema di seluruh hutan, "Keadilan yang kau hianati, kini mengadili kalian selamanya." Ketika ketukan palu terdengar ketiga kalinya, tubuh mereka terseret ke dalam tanah, seperti ditelan bumi. Mereka terbangun dengan napas tersengal-sengal, hanya untuk menyadari bahwa perubahan fisik mereka kini sudah sempurna. Bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Setelah perubahan itu sempurna, ketiga hakim tersebut tidak bisa lagi berbicara dalam bahasa manusia. Setiap usaha mereka untuk berkomunikasi hanya menghasilkan dengusan dan decitan menyedihkan. Mereka hanya bisa menatap dengan mata kecil berair, penuh penyesalan yang terlambat. Para tetangga mulai mencium bau busuk dari rumah-rumah mereka. Awalnya mereka mengira ada bangkai binatang. Namun setelah penyelidikan, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Di masing-masing rumah, mereka menemukan seekor makhluk menyerupai babi raksasa, dengan sisa-sisa pakaian manusia di tubuhnya. Ketakutan menyebar di seluruh lingkungan. Orang-orang melapor ke pihak berwajib. Namun anehnya, setiap polisi yang dikirim untuk menyelidiki selalu mengalami kecelakaan aneh dalam perjalanan. Akhirnya rumah-rumah para hakim itu dikosongkan, ditutup rapat-rapat, dan dinyatakan terlarang. Tidak ada satupun warga yang berani lagi melewati jalanan itu, bahkan di siang hari sekalipun. Jalan itu kini disebut Jalan Kutukan. Berbulan-bulan kemudian, ketiga rumah itu mulai ditelan oleh alam. Tumbuhan liar tumbuh subur menutupi dinding dan atap. Di malam hari, suara aneh bergema dari dalam rumah kosong itu. Suara lenguhan berat, suara goresan kuku di lantai, dan kadang suara erangan manusia minta tolong. Mitos tentang manusia babi berkembang menjadi legenda urban yang menyeramkan. Para pemuda yang iseng mencoba mendekati lokasi sering pulang dalam keadaan histeris, mengaku melihat bayangan babi besar dengan mata merah menyala. Sebagian bahkan mengaku bermimpi aneh selama berhari-hari setelah melewati tempat itu. Para tokoh agama setempat mencoba melakukan ritual pembersihan. Tapi setiap kali ritual dimulai, hujan badai turun mendadak, memaksa mereka menghentikan upaya tersebut. Akhirnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menutup seluruh area itu dengan pagar tinggi dan papan peringatan bertuliskan, "Dilarang masuk, wilayah terlarang." Sementara itu, PT Cakrawala Emas yang dulu berjaya perlahan-lahan mulai runtuh. Skandal korupsi terkuak ke permukaan, melibatkan banyak pejabat dan pengusaha besar. Aset perusahaan dibekukan, para eksekutifnya ditangkap, dan saham mereka anjlok hingga bangkrut total. Beberapa mantan karyawan menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Komputer menyala sendiri, laporan keuangan berubah menjadi tulisan aneh, dan ruangan kantor dipenuhi bau anyir darah. Para mantan petinggi perusahaan yang masih hidup sering ditemukan berbicara sendiri, atau berteriak-teriak histeris di tengah malam. Salah satu mantan direktur bahkan mengakhiri hidupnya dengan tragis, meninggalkan catatan bertuliskan, "Kami dihukum." Tidak ada yang berani lagi menyebut nama PT Cakrawala Emas dengan suara keras. Nama itu kini menjadi sinonim dari kutukan dan kehancuran. Sejarah mencatat perusahaan itu bukan hanya jatuh karena hukum manusia, tetapi juga karena murka keadilan yang tak terlihat. Di kota itu, cerita tentang tiga hakim serakah menjadi pelajaran pahit. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai dongeng sebelum tidur, memperingatkan bahwa ketidakadilan akan selalu menemukan jalannya untuk membalas. Murid-murid hukum diajarkan kisah ini sebagai peringatan tentang bahaya mengkhianati sumpah profesi. Generasi demi generasi, kisah ini terus diwariskan, semakin bertambah menyeramkan setiap kali diceritakan. Jalan kutukan tetap tertutup, ditumbuhi tanaman liar, dan tidak ada yang berani mengusiknya. Kadang-kadang, orang yang lewat di dekat pagar mengaku mendengar suara palu sidang bertalu-talu di kejauhan, diikuti oleh raungan memilukan. Di tengah segala kemajuan kota, wilayah itu tetap menjadi noda hitam yang tidak bisa dihapus. Seolah menjadi pengingat abadi bahwa keadilan bukan sekadar konsep kosong, melainkan kekuatan hidup yang siap menuntut balas dari siapapun yang berani mengkhianatinya. Namun di suatu malam yang berkabut tebal, seorang pemuda iseng mencoba menerobos pagar jalan kutukan. Dengan senter kecil di tangan, dia melangkah perlahan menembus kegelapan.
Setiap langkah terasa berat, seolah tanah sendiri mencoba menahannya. Udara di sekelilingnya menjadi pekat, berbau busuk dan amis. Saat ia mendekati salah satu rumah, senter yang dipegangnya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan itu, dia mendengar suara napas berat, diikuti suara geraman rendah. Dengan jantung berdegup kencang, dia menoleh ke belakang dan melihat sosok bayangan besar berkulit merah muda dengan mata merah menyala. Pemuda itu berteriak dan berlari sekencang mungkin keluar dari kawasan itu. Saat ia berhasil melompati pagar, sebuah suara berat berbisik di telinganya. Keadilan tak pernah tidur. Pemuda itu jatuh pingsan di pinggir jalan, dan sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani berbicara tentang apa yang ia lihat. Luka ketakutan itu membekas selamanya. Berita tentang pemuda itu menyebar cepat di kota. Orang-orang semakin yakin bahwa tempat itu benar-benar dikutuk. Tidak ada lagi yang berani mendekat, bahkan sekadar untuk mengambil foto atau membuat konten. Beberapa wartawan yang mencoba meliput mengalami kejadian aneh. Kamera rusak, baterai habis mendadak, dan suara-suara aneh terekam dalam alat perekam mereka. Beberapa dari mereka bahkan berhenti bekerja setelah mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok 3 babi raksasa dengan wajah manusia, duduk di ruang sidang kelam yang dipenuhi asap tebal. Wartawan-wartawan itu bersaksi bahwa para makhluk itu tidak berbicara, hanya menatap dengan mata merah penuh dendam. Pemerintah kota akhirnya memasang portal besi tambahan dan membangun tembok beton di sekitar wilayah tersebut. Kota itu mencoba melanjutkan hidupnya. Namun jalan kutukan tetap menjadi rahasia kelam yang terus menghantui setiap sudut hati warganya. Di balik semua upaya menutup-nutupi, masih ada beberapa orang tua bijak di kota itu yang tahu asal mula kutukan tersebut. Mereka bercerita bahwa setiap tindakan ketidakadilan yang disengaja meninggalkan bekas di dunia ini, seperti luka yang tidak pernah sembuh. 3 hakim itu, dengan keserakahan mereka, telah menciptakan luka besar yang tidak bisa dihapus hanya dengan penyesalan. Seorang kakek tua sering bercerita kepada cucunya tentang hari penghakiman tersembunyi, di mana manusia tidak diadili oleh sesamanya, melainkan oleh keadilan itu sendiri. Menurutnya, ketiga hakim itu kini menjadi penjaga jalan itu, menjaga agar tidak ada lagi manusia yang berani bermain-main dengan hukum. Setiap kali ada yang mencoba melanggar keadilan, ketiga sosok itu akan muncul dalam mimpi, mengingatkan bahwa tidak ada perbuatan jahat yang luput dari pembalasan. Dan setiap kali cerita itu diulang, rasa takut membekukan udara di sekeliling. Waktu terus berjalan. Namun aura kelam dari jalan kutukan tidak pernah benar-benar menghilang. Di festival-festival kota, anak-anak memakai topeng babi sebagai simbol peringatan, sementara parade diam-diam menyisipkan tema keadilan dalam setiap pertunjukannya. Ada yang mengatakan, pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama, bayangan 3 sosok babi besar masih terlihat berkeliaran di antara reruntuhan rumah tua itu. Mereka tidak berbicara, hanya berjalan perlahan, seolah mencari sesuatu yang hilang. Orang-orang bijak percaya bahwa roh mereka terjebak, tidak bisa beristirahat karena dosa besar yang telah mereka lakukan. Beberapa peziarah bahkan datang dari kota lain, membawa sesajen dan doa, berharap bisa menenangkan roh-roh tersebut. Namun setiap usaha rekonsiliasi selalu gagal. Seolah-olah ketiga roh itu memilih untuk tetap di sana, sebagai peringatan abadi bahwa pengkhianatan terhadap keadilan bukanlah dosa yang bisa dimaafkan dengan mudah. Ada satu legenda yang berkembang di kalangan warga setempat. Konon, hanya seseorang dengan hati murni yang bisa membebaskan ketiga hakim itu dari kutukannya. Orang itu harus berjalan melalui jalan kutukan saat malam tanpa rasa takut, membawa sebatang lilin, dan membaca doa permohonan maaf sepanjang jalan. Namun hingga kini, belum ada seorang pun yang berani mencoba. Ketakutan lebih kuat daripada keinginan untuk menjadi pahlawan. Kadang-kadang, suara langkah kaki dan dengusan berat terdengar mengiringi orang-orang yang hanya sekadar lewat di pagar luar. Mereka merasa seolah-olah diawasi, dihakimi. Cerita ini menjadi kisah wajib setiap tahun di sekolah-sekolah, sebagai bagian dari pendidikan karakter tentang kejujuran dan keadilan. Jalan kutukan tetap berdiri di sana, membisu, namun penuh dengan pelajaran keras tentang apa yang terjadi saat manusia dengan sadar memilih jalan kegelapan demi keuntungan duniawi yang fana. Dan begitu, kisah 3 hakim serakah itu menjadi bagian dari sejarah kelam kota. Sebuah pengingat abadi bahwa keadilan bukan sekadar simbol, melainkan kekuatan nyata yang akan membalas setiap pengkhianatan. Mereka yang pernah berjalan dekat dengan tempat itu tahu, ada sesuatu di sana yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ketiga hakim,
yang dulu duduk tinggi di singgasana hukum, kini menjadi makhluk hina yang abadi di antara bayang-bayang. Dalam diam mereka mengintai, mencari jiwa-jiwa yang mulai tergoda melakukan pengkhianatan serupa. Kisah ini, yang awalnya terdengar seperti dongeng, menjadi nyata lewat bukti-bukti bisu, rumah-rumah tua yang membusuk, suara-suara dari kegelapan, dan rasa dingin yang menelusup hingga ke tulang setiap orang yang berani mendekat. Karena di dunia ini, ada hukum yang tak tertulis, hukum yang dijaga bukan oleh manusia, melainkan oleh keadilan itu sendiri, abadi dan tak bisa dikalahkan.